mulai awal perjalanan dia untuk menuju kepada ridha Allah hingga sampai akhir. Di dalam pembukaan Imam Haddad menika betos tunggal ayat di dalam suratul Isra ayat 18 sampai 19 bab sinten mawon tiyang ingkang kepingin dunya sama orang yang menginginkan akhirat. Tiyang sing kepingin urusane niku namung dunya tok, pikirane kok dunya tok, tiyang niku mboten tahu merasakan ketentraman di dalam hatinya, hingga orang tersebut di dalam hatinya baik itu sholat maupun dia melaksanakan berbagai macam ibadah yang lain sing dikepingini ya mung dunya tok, mboten tahu tenang manahe. Terus tiyang niku adunya ajilah. Sebab alwi niku nate ngendikan bahwa dunia niku berputar dan sifatnya kemrungsung. Jadi yang niku sing wis urusane donya tok kemrungsung, sare wae mboten penak. Pikirane donya. Sare mikirnya nyambut damel, berarti kan mboten teratur niku. Karena dia pikirannya hanya dunia. Maka beliau menerangkan yang sing kepingine mung donya lan pikirane donya tok. Padahal urip wonten alam donya menika yang diharapkan adalah dia menjadi hamba-hamba Allah Ta'ala engkang saged menjadikan lahan dunia ini untuk urusan akhiratnya. Jadi urip wonten alam dunia niku merupakan satu keistimewaan dari Allah Ta'ala. Nalika awake dhewe niku kok saged maksa ibadah awale mangke diparingi nikmat di dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan sing awale mau maksa, sehingga tidak ada kemudian menyandarkan segala keburukan itu kepada Allah. Lah panjenengan kok mboten salat, tak kersane Gusti Allah kula mboten salat, gak lucu niku. Orang itu harus berusaha untuk melaksanakan perintah agama. Bahwa mengenai kenikmatan atau tidak itu adalah kebiasaan dari orang tersebut. Menawi tiyang niku saged, ya alhamdulillah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau dia belum bisa, tapi kan dia tetap dipaksa, ngoten lho. Karena dipaksa sama agama, tiang niku berarti wajib untuk melaksanakan yang namanya sholat, wajib melaksanakan yang namanya puasa, karena itu agama. Permasalahan bisa menikmati apa belum, ya dia sambil menyadari dalam dirinya bahwa saya ini sebagai hamba. Engkang ngongko kalih, tiang niku mau sing menginginkan akhirat, syaratnya wonten kalih. Akhirat ditafsiri kalih Imam Haddad di ayat tersebut adalah surga. Nah, sing kepengin swarga syaratnya kalih wasa'ala hasa'yaha wa huwa mu'minun, iman lan amal soleh. Terus nek tiyang niku saged iman, tiyang niku saged amal soleh, tiyang niku mau apa yang dilakukan bakal disyukuri, maknanipun Gusti Allah bakal bales tiyang niku. Dan mboten mungkin tiyang niku traweh kesel-kesel upami ngoten. Terus dia melaksanakan mungkin puasa, lapar di siang harinya, kok nggak dibales sama Allah, niku mboten mungkin, mustahil. Layaknya jenengan kerja sama orang, kerjamu elek apa apik, insyaallah untuk gaji. Dan niki nyambut damele kali Gusti Allah ngelampahi kewajiban. Dados genah gelem ra gelem yang niku pasti akan mendapatkan gaji. Perkara ana sing awan siam niku poso niku ya hobine keliling wae. Ngadem ndek ora batal, ngadem mung mripate sing dilalatan. Itu dia juga akan mendapatkan gaji sesuai dengan apa yang dia lakukan. Intine kalih niku mau wasa'ala hasa'yaha wa huwa mu'minun illa alladziina amanu wa amilus sholihat. Syaratnya swarga niku kalih iman lan amal soleh. Terus nek tiyang niku mung ngamal tok ora iman ya ora iso, iman tok orang amal ya ora iso. Ngamah tok ora iman niku malah bahaya. Tapi iman ra gelem amal niku fasik. Nah, itu Imam Haddad menjelaskan. Orang yang diterima amalan-amalannya adalah orang-orang yang dimana dia dibales atau dikabulkan semua amalan-amalannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dugi ayat, dugi setunggal hadis. Nalika Imam Haddad membawa satu hadis yang dimana hadis menika populer. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku ngendikan innamal a'malu binniyat.
sedaya amale menungso niku tergantung kalih niate. Nek niate sae, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Insyaallah dia bagus. Tapi kalau dia niatnya buruk atau lari kepada satu hal, ya dia tidak dapat ridhonya Allah yang dia harapkan. Ada Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niki hadis populer. Ditulis mesti di awal-awal. Kitab-kitab hadis niku termasuk awal. Sinten mawon tiyang ingkang hijrah, niate hijrah niku untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka dia mendapatkan hasil dari hijrah niku napa? Ridhane Gusti Allah, ridhane Kanjeng Nabi. Tapi kalau ketika dia hijrah niatnya untuk menikahi wanita yang dia inginkan, ya, atau mendapatkan dunia, maka niatnya tadi akan kembali atau hasil hijrahnya kepada sesuai dengan niatnya tadi. Kenapa kok Rasulullah mengatakan bab niki keranten wi? Dari sebab daripada hadis ini adalah niku wonten setunggal tiyang kepengin nderek hijrah Kanjeng Nabi. Tapi dia ketika ingin hijrah niku karena satu sebab, karena dia cinta sama seorang wanita. Nah, karena cinta sama seorang wanita, maka kemudian dia menginginkan untuk hijrah. Lah wanita tadi memberikan syarat, aku gelem mbok rabi nek kowe nderek hijrah kali Kanjeng Nabi. Cinta bersyarat. Akhirnya kiambai terus turun hijrah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan itu, siapa orang yang hijrahnya karena ingin menikahi wanita yang dicintainya atau mendapatkan dunia, maka ya kembalinya niatnya tadi sesuai. Hijrahnya dia mendapatkan itu saja. Dia tidak mendapatkan ridhonya Allah, malah bahaya. Karena apa? Sekali lagi dia hijrahnya niatnya kepengin itu. Nah, terus niki bab niat niku memang digembleng. Para salaf niku nalika gembleng putra-putra nipun dalam babakan niat niku seperti mendidik suratul Fatihah, saking pentingnya. Penting sekali. Sehingga dididik sama dia di dalam bab niat itu dididiknya adalah seperti didik belajar tasdid, cetok-cetok ke tenan, digembleng tenanan bab niat. Kowe metu saka omah ki nggo apa? Nyambut damel ki nggo apa? Entuk ijazah ki nggo apa? Kerja itu buat apa? Hasilnya itu nanti mau kau apakan? Kalau kau sudah dapat yang kau inginkan, motor baru, mobil baru, apa yang kau inginkan, itu niatnya buat apa? Bahkan berdiri untuk jalan keluar dari kamarnya itu diajarkan niat sama mereka. Itu kan istimewa ini. Luar biasa. Ya, termasuk Ramadan ini, makanya kita diajarkan niat. Kemarin itu dapat faedah dari Habib Abu Bakar Adnil Masyhur. Itu ada beberapa niat yang diucapkan, 7 atau 8 niat itu. Bahwa saya niat dalam Ramadan ini untuk menjalankan puasa, kewajiban Allah Ta'ala, meraih ridhonya Allah Ta'ala. Saya niat juga di dalam bulan Ramadan ini menghidupkan malam-malamnya untuk membaca Al-Quran, sholat tarawih dan sebagainya. Ini kok ada niat-niat, termasuk menikah, niatnya nggak apa. Nalika tiyang niku mau rabi, kalau sudah nikah itu mau apa? Ya, nanti kalau kemudian makanya ada rangkumannya juga dari Syarif bin Abu Bakar As-Sakron. Ketika menikah itu nawaitu, saya niat bihadza tasbih, dengan pernikahan ini untuk mendapatkan ridha Allah, menjalankan sunnah Kanjeng Nabi, untuk mendapatkan keturunan sesuai yang diucapkan, berusaha. Itu niat. Maka niat-niat itu dilantunkan. Akhbar sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an-niyah. Bagaimana Rasulullah SAW itu memberitahu kepada kita, memberi info kepada kita tentang bahwa sesungguhnya tidak ada amal terkecuali sesuai dengan niatnya. Maka orang itu semua tergantung daripada niatnya, dia mendapatkan pahala. Wa yujzain khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik dapat pahala baik, kalau niatnya buruk ya dapat buruk. Faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalah. Ya, kalau niatnya baik, ya, kalau niatnya baik, kemudian baik pula amalnya, maka tidak ada masalah. Man khabutha niyatuhu khabutha amaluhu. Niatnya jelek, amalnya jelek. La mahalah wa in kana fi surah thayyiban. Ya.
Nah, ini bahaya ini ya. Kalau niatnya baik, maka pasti baik juga amalnya. Ya, tidak bakal tidak lama hal tidak dilakukan lagi. Tapi barang siapa yang jelek niatnya, pasti jelek pula amalnya, pasti tidak dilakukan lagi. Nah, walaupun dalam bentuk gambarannya itu baik, tapi niatnya buruk. Buruk. Pakai jubah, sorban. Niatnya buat apa? Jual hadis, jual Quran. Dalil kono dalil kene. Engko ana entuk duit sing maune fatwane haram dadi melenceng dadi halal. Ini orang yang kayak gini nih bahaya ini. Ya, bahaya. Enggak boleh. Alladzi ya'malu shalihat tasannu'an lil makhluqin, seperti seseorang berbuat baik karena mengharapkan penilaian dari makhluk. Ya, mengharapkan penilaian dari orang. Ini yang bahaya ini. Kadang kedah jagani hati ini ku angel ora gampang. Jagani hati itu angel. Ya, sekarang nyun pangapunten nek ditanya lah terus bagaimana itu musabaqah Quran, lomba-lomba. Ya niatnya go lomba ben dilem diapik-apikke. Ya. Jadi kalau sujab ini ya berat. Kalau ngomong dari sisi kebaikannya, anak-anak itu lomba-lomba Quran lebih baik daripada dia lomba-lomba joget, tiktokan. Lebih baik daripada dia lomba-lomba nyanyi. Tapi kemudian melihat yang sudah dewasa, kemudian dengan kenikmatan suara yang Allah Ta'ala berikan, hafalan Quran dengan tingginya nadanya luar biasa, baik tasdidnya, kemudian diapik-apiknya maca Quran itu pahala. Apa buat itu piala bukan pahala? Nah, ini sulit. Ya, ini sulit, harus benar ke niat. Walaupun itu semua mungkin untuk menghibur orang, ya kan bagus untuk menyadarkan orang. Berapa banyak orang yang dengar ayat Quran itu kemudian sadar. So disisipkan niat-niat itu tidak apa-apa. Bahkan orang itu kalau pergi keluar kota tidak boleh dijamak sholatnya kalau duwe niat sing elek. Pergi ini yang Bandungan, niatnya apa? Karaoke. Karaokean. Oh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh dijamak sholatnya, orang itu dikosor sholatnya.